Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solihah, kali ini kita akan membahas tematik 3C, subtema 1, pembelajaran 2 dan 4. Pembelajaran 2, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Kursi, meja, lemari. Terbuat dari bahan apakah benda-benda pada gambar di atas? Ya, benar, kayu. Benda-benda berikut terbuat dari kayu. Benda lain yang terbuat dari kayu adalah pintu, jendela, papan tulis, dan pensil. Ayo membaca halaman 11 dan 12. Berikut percakapan Cika dan Ayah. Cika, Ayah, aku perhatikan benda-benda di kelasku banyak yang terbuat dari kayu. Ayah, oh iya, apa saja benda-benda itu, Cika? Cika, ada kursi, meja, lemari, dan papan tulis. Oh iya, pensil aku juga pakai terbuat dari kayu ya. Ayah, iya benar, Cika. Tahukah kamu kenapa benda-benda tersebut terbuat dari kayu? Cika, karena kayu kuat dan keras ya. Ayah, betul. Oleh karena itu, kursi dapat kamu duduki atau lemari bisa untuk menyimpan pakaian dan buku-buku yang kamu punya. Coba kamu bayangkan, jika kursi terbuat dari kertas karton, tentu tidak akan kuat kan kamu duduki? Cika, setelah itu, apa kelebihan lain dari kayu, Ayah? Ayah, kayu juga tahan lama, bahkan jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selain itu, kayu juga mudah dibentuk, namun selain memiliki keunggulan, kayu juga memiliki kekurangan. Cika, apa saja kekurangan kayu ya? Ayah, kayu berat dan mudah terbakar. Selain itu, umumnya kayu diambil dari tumbuhan di hutan. Penggunaan kayu yang berlebihan berbahaya bagi hutan karena dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, maka dapat timbul bencana banjir atau tanah longsor. Cika, jenis tumbuhan apa saja yang dapat kita manfaatkan kayunya ya? Ayah, tumbuhan yang dapat kamu manfaatkan batangnya disebut tumbuhan berbatang keras. Contoh tumbuhannya antara lain jati, meranti, mahoni, dan kamper. Selain tumbuhan ini sudah dibudidayakan, tidak diambil lagi di hutan, tapi waktu tumbuhnya sangat lama. Oleh karena itu, kita harus bijak memanfaatkan kayu. Solihah, sekarang sudah tahu kan apa itu kayu, kekurangan, dan kelebihannya? Ayo belajar. Kayu kita bisa dapatkan dengan cara menebang pohon di hutan. Kemudian kayu tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau perabot rumah tangga. Selain menghasilkan kayu, hutan juga memiliki manfaat lain. Apa saja manfaatnya? Sebagai tempat resapan air atau tempat penyimpanan air hujan yang jatuh ke bumi akan ditahan oleh akar-akar pepohonan di hutan. Air tersebut meresap melalui pori-pori tanah sehingga menjadi air tanah yang menjadi sumber air bersih terutama bagi manusia. Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Maksudnya, hutan dapat menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan untuk pernapasan bagi makhluk hidup setiap udara terasa segar. Hutan juga sebagai tempat tinggal makhluk hidup, seperti jenis tumbuhan dan hewan tertentu. Bahkan di berbagai tempat, hutan juga dapat dijadikan tempat wisata karena keindahan alamnya dan udaranya yang segar. Seiring waktu, kebutuhan kayu terus meningkat. Oleh karena itu, penebangan hutan juga semakin meningkat. Bahkan, saat ini kita semakin sering mendengar berita tentang penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan tertentu saja akan menimbulkan dampak yang merugikan.
Pepohonan yang ditebang menyebabkan berkurangnya akar-akar untuk menahan air hujan. Hal tersebut dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Berkurangnya hutan juga menyebabkan udara semakin panas karena berkurangnya pepohonan yang menyerap karbon dioksida. Selain itu, rusaknya hutan membuat berbagai jenis hewan dan tumbuhan tidak memiliki lagi tempat tinggal. Begitu pentingnya hutan bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, mari kita jaga kelestarian hutan bersama-sama. Oke, soli-soliha? Ayo membaca halaman 14. Menyelamatkan hutan. Warga Desa Sukaraja hidup di sekitar hutan yang lebat. Selama beberapa tahun belakangan, warga banyak yang menebang pepohonan di hutan untuk diambil kayunya. Kemudian, warga menjual kayu itu ke kota. Akibatnya, sekarang hutan menjadi rusak. Dampak rusaknya hutan dirasakan oleh seluruh warga desa, mengalami kekeringan saat musim kemarau. Sebaliknya, saat musim hujan, desa mereka dilanda banjir. Kepala Desa Sukaraja berpikir untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Akhirnya, kepala desa memanggil warga untuk berkumpul di balai desa. Mereka pun berkumpul melakukan musyawarah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Seluruh warga menyadari bahwa timbulnya kekeringan dan banjir merupakan akibat rusaknya hutan. Akhirnya, hasil musyawarah menyepakati bahwa seluruh warga akan bekerja sama melakukan penanaman kembali hutan yang rusak. Pembelajaran 4. Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Benda apa sajakah yang terbuat dari plastik? Mengapa benda-benda tersebut terbuat dari plastik? Di sekitar kita banyak benda yang terbuat dari plastik, seperti peralatan makan, peralatan mandi, tempat sampah, botol minum, jas hujan, dan kantong plastik. Sama seperti bahan lainnya, plastik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dan kekurangan plastik? Agar kita tahu, yuk simak percakapan Cika dan Ibu Guru berikut. Ibu Guru, anak-anak, tahukah kalian apa kelebihan plastik? Murid-murid, tidak tahu, Bu. Ibu Guru, plastik memiliki kelebihan, yaitu ringan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, tidak menghantarkan panas dan listrik, tidak menyerap air, serta tahan lama. Danu, oh, jadi karena sifat-sifat itu ya, Bu, plastik banyak dibuat menjadi berbagai benda di rumah. Ibu Guru, iya Danu. Selain itu, proses pembuatan benda dari plastik mudah dan harganya pun murah. Namun, plastik juga memiliki kekurangan, yaitu sulit membusuk atau terurai di alam. Selain itu, plastik juga mudah terbakar sehingga tidak bisa digunakan untuk peralatan yang langsung terkena api. Cika, iya aku tahu, Bu. Jika benda plastik kita bakar akan meleleh. Ibu Guru, iya, oleh karena itu plastik tidak dijadikan alat masak. Kelemahan benda dari bahan plastik adalah sulit terurai. Hal ini dapat mencemari lingkungan karena benda plastik yang sudah tidak terpakai akan menjadi barang buangan atau sampah. Plastik dibuat dari minyak bumi. Bahan yang sama digunakan untuk membuat bahan bakar seperti solar dan bensin. Di alam tidak ada bakteri yang dapat menguraikan bahan kimia yang menyusun plastik. Penguraian plastik di alam terjadi melalui radiasi sinar matahari, panas, kelembapan, dan tekanan di dalam bumi yang berlangsung sangat lama. Sampah plastik yang dibuang ke tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena tanah mengandung logam berat yang bersifat racun. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan menyebabkan pencemaran tanah dan air. Karena berdampak buruk terhadap lingkungan, kita harus bertindak nyata. Namun, kita tidak mungkin menghapus penggunaan plastik seluruhnya. Hal yang dapat kita lakukan adalah menerapkan prinsip 3R. Apakah prinsip 3R itu?
Kepanjangan 3R adalah reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali plastik yang tidak terpakai. Misalnya menggunakan kantong plastik yang sudah tidak dipakai untuk berbelanja. Reduce artinya mengurangi pemakaian plastik. Recycle artinya mendaur ulang sampah plastik. Misalnya mengubah botol plastik bekas air mineral menjadi pot tanaman. Seperti kegiatan yang sudah teman-teman lakukan di pekan yang lalu, yaitu membuat kreasi pot tanaman dari botol bekas. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya, solih-solihah.